Shalom Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas bait suci dan sunat dalam kekristenan. Inilah kritik terhadap Bang Juma. Terus bait suci, mana bait sucinya orang Kristen? Bait suci itu adalah bait Elohim yang di dalamnya tidak boleh masuk barang najis, tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalamnya. Orang yang tidak tahir tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak membasuh tangan, kaki, wajah tidak boleh masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Orang yang makan babi, makanan-makanan yang dinajiskan, yang diharamkan oleh Torah, haram hukumnya masuk ke dalam. Mana bait sucinya orang Kristen? Tak ada. Yang ada cuma gedung, tempat bernyanyi-nyanyi, hari Minggu, hari Sabtu dan seterusnya. Bait sucinya mana? Tidak bisa dikatakan suci kalau di situ masih ada tidak bersunat. Tidak boleh. Tidak mandi junub, tidak boleh dikatakan bait suci. Coba kita lihat di Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Elohim di sana? Sekian banyak pelanggaran yang engkau lakukan, wahai Bani Israel. Tapi ada satu pelanggaran yang sangat-sangat menyakitkan hatiku, yaitu engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat kolok masuk ke dalam tempat ibadahku. Bantahan terhadap Bang Juma. Untuk membantah pernyataan Bang Juma mengenai Yehezkiel 44 ayat 6-9 dan kaitannya dengan sunat serta bait suci dalam kekristenan, mari kita bahas beberapa poin penting secara sistematis. 1. Konteks Yehezkiel 44 ayat 6-9. Ayat-ayat ini berbicara tentang aturan bagi bait suci di Yerusalem pada zaman Perjanjian Lama. Allah memberikan perintah kepada orang Israel melalui Nabi Yehezkiel bahwa orang asing tidak bersunat baik dalam hati maupun daging, tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 44 ayat 6-9 bunyinya demikian. Katakanlah kepada kaum Israel yang memberontak itu, beginilah firman Tuhan Allah, sudah cukup perbuatan-perbuatanmu yang keji. Hai kaum Israel, kamu membawa orang-orang asing yang tidak bersunat, baik dalam hati maupun dalam daging, untuk berada di tempat kudusku, sehingga menajiskannya, yaitu rumahku. Demikian firman Tuhan. Apakah ini berarti orang Kristen harus bersunat secara lahiriah untuk memiliki bait suci? Tidak. Ayat ini berbicara dalam konteks Perjanjian Lama, ketika hukum sunat secara fisik masih berlaku bagi umat Israel. Namun dalam Perjanjian Baru, konsep bait suci telah berubah secara radikal. 2. Bait suci dalam kekristenan, tubuh dan gereja sebagai bait Allah. Dalam Perjanjian Baru, bait suci bukan lagi sebuah bangunan fisik di Yerusalem, tetapi tubuh orang percaya dan gereja sebagai tubuh Kristus. Baca 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan jiwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah dirimu. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bait Allah dalam kekristenan bukan lagi berbentuk bangunan fisik di Yerusalem, melainkan setiap orang percaya yang menerima Roh Kudus. Kita akan bicara sunat dan Perjanjian Baru. Sunat hati bukan daging. Paulus menjelaskan bahwa sunat fisik tidak lagi diperlukan bagi orang-orang percaya dalam Kristus, karena yang terpenting adalah sunat hati. Baca Roma 2 ayat 28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang-orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang berlangsung secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat di dalam hati secara rohani bukanlah secara harufiah. Maka pujilah baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kolose 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi, orang Kristen tidak perlu bersunat secara fisik, karena yang penting adalah sunat hati, yaitu pertobatan dan pembaharuan di dalam Roh Kudus. Keempat, apakah orang Kristen tidak punya bait suci? Orang Kristen memiliki bait suci, tetapi dalam bentuk yang berbeda.
dari konsep perjanjian lama. Bait Allah dalam diri setiap orang percaya, 1 Korintus 6 ayat 19, gereja adalah tubuh Kristus, adalah bait Allah, Efesus 2 ayat 19-22. Yang ketiga, tidak lagi ada pembatasan sunat lahiriah, karena yang terpenting adalah sunat hati, Roma 2 ayat 28-29. Kesimpulan, bantahan terhadap klaim Bang Juma. Dalam Yesaya 44 ayat 69 berbicara dalam konteks perjanjian lama yang mengatur bait suci fisik di Yerusalem yang tidak lagi berlaku dalam perjanjian baru, Bang Juma. Yang kedua, dalam kekristenan bait suci bukan lagi bangunan fisik, tetapi tubuh orang percaya dan gereja sebagai tubuh Kristus. 3, sunat bukan lagi syarat bagi orang percaya, karena yang terpenting adalah sunat hati, yaitu pertobatan. Yang keempat, kekristenan tidak kehilangan arah. Justru dalam Yesus Kristus, penggenapan bait suci dan sunat hati menjadi jelas. Jadi, klaim bahwa orang Kristen tidak punya bait suci karena tidak bersunat adalah kesalahan besar yang tidak memahami ajaran perjanjian baru. Salam.